Allah itu gimana gitu ya. Bener tah semua ini yang bikin Allah? Itu sampai pertanyaan begitu, tapi emang prosesnya panjang ya, prosesnya panjang. Dan penelitian dia apa? Penelitian dia adalah studi tentang minat belajar agama di kalangan mahasiswa. Gitu. Minat belajar agama di kalangan mahasiswa. Dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara nongkrong bareng teman surga di edisi spesial, edisi Hari Pahlawan dan edisi launchingnya sebuah buku yaitu yang berjudulkan Ini Jalanku. Perkenalkan diri saya Fikro Panduwinata, biasanya dipanggil Fikro. Ya, yang akan memandu acara ini hingga selesai. Yang jelas hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mas Reska Widya Putra. Beliau adalah seorang penulis buku Ini Jalanku. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya, bisa menyampaikan tentang apa sih, atau bisa menambahi dari bedah buku kali ini. Narasumber yang kedua yaitu Pak Akif. Beliau dari komunitas literasi Islam yang akan menjadi narasumber kita yang kedua. Oke, kita tidak berlama-lama karena ini masih suasana pandemi ya. Jadi teman-teman yang mohon untuk menjaga fokusnya ya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber yang pertama yaitu Mas Reska Widya Putra sebagai penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Fikri. Fikro, Mas Fikro. Ya. Langsung saja yang kedua, narasumber yang kedua kita panggil Pak Akif. Bagaimana kabarnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi harus sama ya? salam dulu ya. Ya, harus sama dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Tadi saya kelupaan untuk mengucapkan salam, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Mas Reska dulu. Mas Reska, ini bukunya sangat menarik sekali ya. Jadi dari judulnya saja saya sudah tertarik ini. Ini Jalanku. Ya. Jadi dengan melihat judul ini, saya itu teringat sebuah film, Mas. Itu film Naruto ini. Ya, gak ngikuti ya. Nah, saya lihat judulnya ini jadi teringat semboyannya Naruto ini, Mas. Nah, namanya Jalan Ninjaku. Tapi di buku ini Jalanku. Ya. Mungkin dari Mas Resta mungkin bisa disampaikan apa sih kisi-kisinya atau apa sih yang menginspirasi Mas Reska untuk membuat buku Ini Jalanku. Mungkin saya beri waktu 20 menit karena mengingat masa pandemi ya. Siapa namanya, Mas Fikro ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk undangannya kepada Mas Fikro dan rekan-rekan semua yang hadir di sini, juga Mas Akif dari komunitas literasi Islam ya. Saya ikut follow IG-nya juga. Saya sudah follow IG-nya komunitas literasi Islam. Menarik memang. Jadi untuk buku ini buku apa ya? Buku pertama saya memang. Jadi kenapa saya memutuskan untuk bikin buku ini? Pertama sebenarnya saya pinginnya sharing pengalaman. Jadi
kalau di bagian pembuka buku tersebut ya, buku itu saya cerita bagaimana dulu saya punya pengalaman mendaki gunung ya, dan itu memang punya kesan yang cukup berkesan sekali gitu ya, berkesan sekali ketika mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah pernah nyampe di pucuk gunung. Itu kan satu rasanya itu kayak puas gitu ya, satu puas, tapi di sisi lain capek juga iya, beda kepuasan. Tapi di sisi lain ternyata saya menemukan ini semacam refleksi diri gitu. Sampai di atas tuh ternyata kita nggak bisa lihat apa-apa ya, nggak bisa lihat apa-apa di atas gunung itu. Lihat ke bawah itu kita udah nggak bisa lihat apa-apa. Jadi kayak orang jalan udah nggak kelihatan, mobil nggak kelihatan, bahkan jalan raya pun nggak kelihatan. Jadi yang kita lihat itu hamparan warna hijau, terus awan di atas. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah naik gunung ya. Dari situ mulai akhirnya punya pengalaman punya pengalaman kontemplasi sendiri gitu. Kita ternyata nggak ada apa-apanya ya. Jadi bener-bener nggak kelihatan gitu loh. Dari kalau dari bawah ngelihat gunung kan, ini mungkin nggak ya aku nyampe ke atas. Nah ketika udah di atas tadi ya rasa puas nyampe, terus tapi ada akhirnya punya punya pengalaman lagi untuk kontemplasi diri tadi ya, untuk berpikir terus. Ternyata emang kita bukan siapa-siapa. Kita tuh nggak pantas sombong. Itu dalam perjalanan dalam perjalanan setelah saya naik gunung itu terus berpikir, sehingga sampai pada satu waktu juga muncul terus pertanyaan, untuk apa saya hadir di dunia ini ya. Terus mau setelah ini selesai ya, setelah kehidupan dunia ini selesai itu akan ada apa, mau kemana gitu, akan ada apa dan mau kemana, itu terus terngiang-ngiang dalam dalam keseharian gitu ya, dalam keseharian, terus dalam berinteraksi dengan orang-orang. Dari saya baca buku juga, baca referensi juga, muncul ya itu tadi, sering kontemplasi, sering berpikir, kenapa saya bisa marah misalnya ya, terus hari ini kenapa saya bisa bangun, masih bisa melek. Itu terus berpikir gitu loh. Terus ada terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Nah, sampai pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Allah itu gimana gitu ya. Bener lah semua ini yang bikin Allah. Itu sampai pertanyaan-pertanyaan begitu. Tapi emang itu prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Kalau dihitung dari saya naik gunung sampai hari ini tuh ya udah hampir separuh umur saya. 20-an tahun lebih ya. Saya naik gunung itu tahun 2000-an ya, 2001 lah kurang lebih. Saya SMA kelas 2 atau kelas 3 itu lupa saya. 2001 kayaknya, insya Allah. Nah proses itu panjang. Nah kebetulan hari ini saya dapat beraktivitas sebagai salah satu pengajar juga di sekolah swasta Islam. Saya tuh menemukan fenomena yang cukup unik gitu loh. Ternyata saya dapat cerita selaku pengajar ya, ketika anak-anak ini selesai, anak-anak kami selesai pendidikan SMP atau SMA. Ternyata mereka ini tidak cukup kuat untuk pegang nilai-nilai nilai-nilai keislaman ternyata gitu loh. Jadi saya jadi tanda tanya besar lagi gitu. Ini masalahnya di mana ini sebenarnya ya? Masalahnya di mana? Saya sering banget dengar cerita itu alumni kami tuh justru ketika kuliah sampai pada titik ekstrimnya ya, mereka memutuskan untuk ateis. Nggak sholat, awalnya memang nggak sholat, sampai orang tuanya datang lagi ke kita tuh sambil nangis-nangis,
dari TK, SD, SMP, SMA di sekolah kami, di sekolah Islam. Tapi setelah berinteraksi dengan ya mungkin banyak ini ya, banyak berinteraksi dengan banyak pemikiran ya di luar sana. Ternyata tidak cukup kuat pendidikan selama sekian tahun itu ternyata nggak cukup kuat. Nah, saya bikin buku ini mang diantaranya semoga bisa jadi referensi karena buku ini kan ringan sekali ya. Mungkin teman-teman semua bisa lihat ini nggak nyampe 100 halaman. Kenapa saya bikin? Salah satu alasan saya biar gampangannya satu saat mungkin ya alumni saya selaku murid saya itu ya baca buku ini itu mungkin ada insight lagi gitu loh. Ada insight lagi dan mungkin buat teman-teman yang hari ini baru mulai mendalami agama terus baru menemukan artinya kenapa ya, why, itu baru timbul pertanyaan why kenapa saya hidup hari ini, terus kenapa harus Allah yang saya sembah gitu. Kenapa harus yakin sama Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, kenapa harus Islam sebagai agama kita. Nah itu yang yang semoga bisa dijawab dengan buku ini gitu loh. Berawal dari sharing tadi, pengalaman pribadi saya berharap dengan ringannya, karena saya juga berusaha menulis ini supaya dalam bahasa yang ringan gitu loh, supaya ibaratnya ini beginnernya lah untuk mengenal agama kita lebih semangat lagi. Paling tidak ketika ternyata agama kita semudah gini dan masuk akal sekali gitu. Karena tadi awal-awal saya ceritakan tadi, saya pengen itu sharing saya ini saya tuangkan di buku ini supaya juga mungkin bisa, kalau teman-teman punya perasaan yang sama itu jadi ada insight-nya gitu loh ketika baca. Nah, mungkin teman-teman juga yang punya teman baru mau belajar tentang din ini, tentang agama ini, semoga ini bisa jadi referensi. Dan buat teman-teman buat teman-teman yang lain ini jadi mungkin jadi refresh lagi, jadi penyemangat lagi bahwa ada sesuatu yang kita tuju gitu loh, ada sesuatu yang kita tuju dan ada sesuatu yang kita tempuh. Ya ini jalanku, makanya nama judulnya. Mungkin untuk preambul ya, pendahuluan mungkin itu dulu Mas Fikro. Jazakallah khair. Ya, itu pemaparan dari Mas Reska tentang buku ini Jalanku ya, yang sangat luar biasa sekali ya. Insya Allah bagi teman-teman yang menginginkan buku ini bisa langsung kemana Mas? Langsung DM. Oh, langsung DM ya. DM di saya. Kalau nanti bisa masuk ke komunitas. Iya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku yang luar biasa ini, teman-teman bisa langsung mend-DM ke DM-nya Mas Reska ya. Ya. Reska Widya Putra. Ya. DM-nya di Mas Reska ya, Reska Widya Putra. Ya. Kira-kira sampai berapa Mas ini? Berapa rupiah? Harganya? Harga launching ini ya. Harga launching ya. Mumpung ini harga launching ya. Harga launching 45.000 aja. Ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Buku yang sehebat ini hanya harga Rp45.000. Ini harga launching ya. Nanti di luar launching harganya beda lagi ya. Oke. Baik. Kita langsung ke Itu kan punya Mas Nova. Ya. Langsung saja ke Pak Akif untuk menanggapi. Ya Pak Akif, tadi pemaparan dari Mas Reska sangat luar biasa sekali ya, tentang bagaimana beliau menceritakan tentang inspirasi dari mana beliau bisa menuangkan tulisan yang luar biasa ini. Kalau dikaitkan dengan hari ini adalah hari yang spesial juga, di mana para pemuda ya,
para pemuda melakukan perlawanan di kota Surabaya untuk melawan penjajah. Nah, mungkin dari Pak Akif bisa menanggapi tentang buku ini dan terkait tentang Sumpah Pemuda itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah, ma ba'du. Baik, saya dapat buku ini hari Ahad ya dari Mas Noval, dan setelah mengajar hari Senin saya membuka buku ini gitu, dan ternyata karena hari Selasa kemarin ya saya baca, dan ternyata karena buku ini saya geletakkan di meja di hari Senin, yang baca pertama justru istri saya. Jadi istri saya yang pertama kali baca gitu. Kemudian kita sempat ngobrol juga dengan buku ini, dan mungkin hasil obrolan saya sama istri gitu, itu yang akan saya ceritakan gitu di awal, dan nanti akan nyoba jawab juga apa yang pertanyaan tadi dari Mas Fikro ya. Jadi gini, saya pengen cerita satu hal. Jadi ini saya pengen cerita aja lah, sharing aja, yang kebetulan cerita yang saya siapkan ini kok pas banget dengan ceritanya Mas Reska yang tadi. Saya itu punya seorang kenalan, dia dosen agama Islam di PTS, di sebuah PTS. Sebenarnya nggak cuma sebuah. Jadi di Indonesia itu dikenal ada istilahnya dosen DPK ya, DPK PNS. Jadi mereka itu adalah dosen yang diperbantukan di PTS gitu. Nah, biasanya untuk yang mata kuliah sejuta umat ya, agama Islam, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi dia dicangkokkan di sebuah prodi di PTS, tapi dia ngajarnya itu satu area gitu ya, di Surabaya. Namanya dosen itu kan dia punya jenjang karir ya, dan harus nulis gitu. Saya juga harus nulis. Tapi saya pengen sebenarnya nulis seperti Mas Reska, cuma waktu saya habis nulis rumus jadinya. Sesuai bidang studi yang saya ajar, jadinya nggak sempat, pada ide banyak di kepala gitu. Oke. Dia tuh bercerita kepada saya, dia tuh harus bikin penelitian gitu. Dan penelitian dia apa? Penelitian dia adalah studi tentang minat belajar agama di kalangan mahasiswa gitu. Minat belajar agama di kalangan mahasiswa. Dan ternyata studi yang dia lakukan, karena dia sistemnya kuesioner ya, itu menjadi makin menarik, makin dia dalami penelitian itu. Dia cerita penelitian itu ke saya tuh begini ya. Satu awalnya, kenapa sih mahasiswa, apalagi yang mungkin sekolahnya sekolah umum, bahkan tadi kejadiannya sekolah agama gitu, dari TK sampai SMA bisa kayak gitu. Ini yang dia lihat bahkan sekolah umum gitu. Kenapa sih kok pada males gitu belajar Islam? Diajak pengajian males, diajak ini males, nggak minat ya, intinya nggak minat. Ternyata dia bisa identifikasi paling nggak ada dua masalah utama ya, yang sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama, orang itu mahasiswa kita itu kenapa nggak minat belajar Islam? Karena mereka merasa Islam itu tidak ada pengaruhnya dalam diri mereka, gitu. Kasarnya gini, ini ngomong kasar langsung ya. Anda mau jadi Muslim, mau jadi kafir itu apa bedanya gitu? Contoh, gitu. Contoh. Anda kalau kuliah, tujuannya tuh ngapain? Apa sih tujuan kuliah? Mau Muslim, mau kafir. Ini memang bahasanya ekstrim dia. Mau dia Muslim, mau dia kafir, tujuannya sama-sama nyari nilai. Caranya sama-sama nyontek. Sama-sama nyontek gitu. Sama-sama curang gitu. Atau mungkin mereka semangat belajar gitu kan ya. Semangat belajar. Tujuannya juga sama dan motivasinya sama. Bayangannya masuk kampus, lulus jadi sarjana, IPK-nya tinggi, kalau bisa kerja di perusahaan asing gaji dolar gitu. Terus merasa hidupnya bahagia. Jadi akhirnya Pak, mereka tuh nggak merasa, kasaran gini, orang sholat sama nggak sholat ya sama gitu. Jadi mereka tuh merasa seperti itu, dan itu mayoritas. Gitu. Itu mayoritas gitu. Ya. Itu mayoritas, dan mereka jawab jujur. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, dia coba nganalisis dari banyak pertanyaan itu apa gitu. Kenapa kok mereka tuh bisa kayak gitu? Ternyata salah satu penyebab yang menurut dia paling besar adalah, jadi selama ini ya, akidah mereka, ya nanti ada pembahasannya ya, di buku ini ada pembahasannya loh ya. Akidah mereka itu mereka dapatkan secara dogmatis. Kenapa Anda Muslim?
Karena bapak ibu saya muslim. Kenapa bapak ibumu muslim? Karena kakek saya, nenek saya muslim. Kenapa kakek nenekmu muslim? Karena mbah buyut saya muslim. Kenapa mbah buyutmu muslim? Wah, saya nggak sempat ketemu mbah buyut saya, nggak sempat nanya. Gitu ya. Itulah yang kemudian terjadi di kalangan mahasiswa muslim. Jadi jangan kaget kalau kemudian mereka kita ajak pengajian ansih bulan Ramadan sekalipun, gitu ya, males, gitu. Sibuk nyari duit lah, sibuk apalah, sibuk inilah, gitu. Sibuk kuliah lah. Mending kalau sibuk kuliah tuh nilainya bagus, nih nilainya juga jelek, gitu kan? Kok tahu ya saya ngajar? Ini UNER lagi UTS nih. Habis UTS ya. Belum saya koreksi. Nah, fenomena ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah, akhirnya kata dia, dua fenomena ini merembet kepada satu hal yang mungkin punya kaitan langsung dengan cerita Mas Reska tadi. Artinya apa? Anak sekarang, mahasiswa sekarang belajar agama tujuannya apa? Biar dapat nilai. Jadi mereka tuh belajar gitu kan. Oh, belajar. Saya kadang-kadang tuh suka ngetes ke mahasiswa tuh begini. Kalian ingat nggak pelajaran agama semester 1 kelas 10? Pertama kali masuk SMA tuh pelajaran agamanya apa? Ingat nggak? Di ruangan ini ada yang ingat nggak nih? Yang offline nih. Alhamdulillah saya masih ingat. Ya. Belajaran akidah pakai pendekatan Imam Abdul Hasan Al Asy'ari sifat 20. Disuruh ngafal biasanya Allah wujud, qidam baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi. Pertanyaannya kemudian adalah setelah Anda hafal itu, bahkan Anda hafal sifat yang mustahilnya, apa pengaruhnya dalam hidup Anda? Itu pertanyaan yang sering saya ganggu ke mahasiswa akibat hasil penelitian tadi. Emang apa efeknya? Berefek nggak gitu? Ya, berapa nggak? Nggak ada efeknya apa-apa gitu. Ya kalau kesusahan nyontek juga gitu kan, curang juga, ya melakukan perbuatan yang haram juga gitu. Jadi lah terus kemudian ngapain Anda belajar agama gitu? Dari tadi dikatakan dari TK sampai SMA, apalagi tadi kan kasusnya kan di sekolah Islam ya, yang pasti porsinya jauh lebih besar gitu. Nah ini fenomena yang terjadi di mana di kaum muslimin kita gitu. Jadi karena mereka merasa Islam tuh nggak punya hubungan, nggak punya pengaruh dalam diri akibat tadi pembahasan akidah kita dogmatis. Sebenarnya banyak poin-poin yang lain sebenarnya ya, dan poin-poinnya ngeri juga gitu. Jadi misalnya contohnya begini nih, ada yang ngerasa bahwa bahkan perilaku tokoh agama itu absurd gitu, mendua gitu. Satu sisi ngomong agama tapi dia ngelihat perilakunya kayak gitu. Oh itu juga punya perilaku, punya pengaruh gitu. Pengaruh. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi penyebab kenapa kasus tadi seperti yang tadi disampaikan oleh pengarang buku ya, Mas Reska ini menjadi muncul gitu, ya. Menjadi muncul. Ya, jujur, saya kadang juga beliau mengatakan ini, ya beliau juga lulusan pesantren. Beliau tidak mau menjatuhkan muruah ya istilahnya ya, lembaga pesantren. Tapi kadang ada juga yang lulusan pesantren begitu gitu loh. Karena apa ya? Karena nggak niat gitu. Karena nggak niat. Nah, inilah yang kemudian menjadi fenomena pembelajaran agama di masyarakat kita sebagai hasil dari ya masyarakat kita tuh nggak Islami. Orang tua nyekolahkan anaknya, orang tua membesarkan anaknya, yang difikirkan apa? Nak, kamu nanti jadi gitu ya. Kamu nanti jadi manajer, kamu nanti jadi insinyur, kamu nanti jadi dokter gitu kan? Ya. Untuk apa? Untuk dapat duit, untuk kemudian kebahagiaan dunia bla 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 gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka merasa ngapain kalau belajar Islam kayak gitu? Ya udahlah. Akhirnya mereka itu di kesimpulannya, yang kemudian kesimpulan beliau ini sama dengan kesimpulan seorang intelektual di bidang filsafat yang waktu itu pernah saya dengar waktu saya S1 ya. Dulu waktu di Jogja, beliau mengatakan begini, akhirnya orang itu beragama itu seperti melaksanakan tradisi budaya gitu. Jadi dia mengatakan bahwa orang kita gitu ya, berislam itu seperti berbudaya gitu, sehingga nggak bisa membedakan mana yang budaya mana yang agama gitu. Jadi karena nggak bisa membedakan, mereka menganggap agama hanya tradisi atau mengagamakan tradisi, jadinya kayak gitu ya. Ada dua ekstrim yang kemudian muncul, dan itu yang fenomena yang terjadi gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi
masyarakat kita memang begitu gitu. Nah, saya melihat bukunya Mas Reska ini ingin mendudukkan pemahaman menjadi benar gitu, dengan bahasa yang simpel dan nggak perlu tebel-tebel lah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banyak, saya nggak tahu dulu pengajaran agamanya di tempat Mas Reska ngajar itu bagaimana gitu ya. Tapi ya mungkin mereka ngelihat kitab itu langsung lemes kali ya, ngelihat buku agama tuh langsung lemes gitu ya. Karena kan ujiannya Ujiannya jawab soal, hafalan gitu ya. Hafalan dengan artinya walaupun maknanya juga nggak ngerti gitu. Yang penting hafal gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang ingin analisis kita tuh ingin dibongkar gitu oleh Mas Reska, sehingga kemudian kita tuh bisa membangun akidah kita tidak dengan dogma gitu. Tidak dengan dogma, tapi dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Harus saya akui, ada loh orang-orang yang mau berpikir. Ada orang-orang yang mau berpikir. Saya tuh pernah ditanya seorang mahasiswa tuh gini, tiba-tiba pertanyaan yang tidak terduga. Pak, katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa saya sholat, tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar gitu? Tuh Anda kalau dapat pertanyaan kayak gitu, kira-kira jawabnya gimana? Nah, gitu. Saya simpel, saya balas kayak gitu. Kamu sholat tuh ngerti nggak sih apa yang kamu baca? Enggak, Pak. Nah, itu masalahnya. Tapi begini, orang-orang kritis ini kemudian orang-orang yang kemudian bisa akhirnya menemukan jalan. Mas Reska tadi itu kan yang kritis kan? Iya ya. Emang bener gitu. Emang bener. Hal-hal yang kemudian harus dibawa dengan cara berpikir. Ya, saya pernah mendengar sebuah kitab karangan Imam Syafi'i. Judulnya itu kitab Fiqhul Akbar, ya, fikih yang besar. Imam Syafi'i itu ahli fikih, kemudian bikin kitab Fiqhul Akbar. Dulu saya tanya kepada ustadz itu, saya pikir Fiqhul Akbar tuh saya membayangin ya, yang kitab induk aja udah segitu gedenya gitu, ya. Gimana yang Fiqhul Akbar? Berarti tambah gede lagi kan gitu kan ya. Ternyata begitu dibawain kitabnya tipis. Tapi kenapa Fiqhul Akbar? Rupanya di situ Imam Syafi'i bahas akidah. Bahas kenapa saya harus beragama Islam gitu. Oh, itu jauh lebih besar. Masalah fikih yang diturunkan oleh ulama Syafi'iyah, macam-macam kitab itu dari A sampai Z itu tidak ada artinya kalau Fiqhul Akbarnya nggak selesai. Saya baru memahaminya itu di situ. Oh gitu tuh yang namanya Fiqhul Akbar. Di dalam Fiqhul Akbar itu saya ingat banget ustaz saya itu pernah cerita begini ya di dalam Fiqhul Akbar. Ya. Jadi apa kewajiban pertama seorang mukallaf? Orang yang ditaklif hukum. Ya. Kewajiban orang pertama yang mukallaf itu ma'rifatullah. Tapi dia jelaskan apa makna ma'rifatullah? Mikir gitu loh. Mikir tentang apa? Tentang kemudian keesaan Allah, tentang kemudian bagaimana mengapa dia diciptakan dan yang lain-lain gitu. Dan itu harusnya jadi apa? Jadi kurikulum seorang anak yang akil balik gitu. Jadi bukan kemudian sekedar menghafal sifat wajib, kemudian hafal sifat mustahil, tapi maknanya nggak tahu gitu. Ya, kenapa? Karena itulah sifat sekolah. Kita ada kurikulum gitu kan ya. Kita ada materi yang mohon maaf paham nggak paham, materi lanjut. Apalagi ngajarnya pakai LKS. Ya. LKS itu kan mencatat para siswa itu menjadi mesin penjawab soal kan. Ya. Mesin penjawab soal. Itu kritik dosen saya dulu. Wahai para generasi LKS, kita langsung ketawa tuh. Ya, saya punya dosen termodinamika kalau nggak salah gitu. Jadi dia ingin merubah gaya belajarnya mahasiswa tuh dengan menyebut kita tuh generasi LKS gitu. Ya, jadi ngitung, tahu cara ngitung tapi nggak tahu apa yang dihitung. Ya, tapi nggak tahu apa yang dihitung. Makanya selama pandemi saya punya satu metode ujian yang ternyata tuh nggak disukain mahasiswa. Jadi ujian saya itu, saya kasih soal, terserah mau dikerjain kapanpun, mau besok, mau kerja sama, terserah. Tapi evaluasinya apa? Presentasi. Jadi mereka harus ngupload presentasi bagaimana dia menjelaskan jawaban soal tersebut di YouTube. Jadi link YouTube-nya yang saya cari. Gitu. Link YouTube-nya yang saya cari. Jadi saya bisa membedakan mana yang paham, mana yang enggak. Ya mana yang nyontek, mana yang enggak. Dan ternyata benar gitu ya. Hanya 10% benar-benar paham gitu. Ya. Benar-benar paham itu. Mau selama apapun saya nggak apa-apa. Saya nikmatin itu penjelasannya mahasiswa. Baik, jadi itu yang kemudian harus dibangun. Nah, efek yang seharusnya Muslim itu kayak gimana sih setelah? Jadi saya pengen bahas gini. Setelah baca bukunya, Mas Reska ini kira-kira efeknya apa?
Efeknya adalah Anda ngerti tujuan hidup. Oh, kita itu benar-benar berasal dari Allah. Allah tuh eksis apa enggak sih? Nah, itu dipikir tuh. Ada jawabannya di buku ini. Oh, kemudian kita itu akan dievaluasi kembali kepada Allah, dan kita akan dievaluasi. Ditanyain tentang hidup kita. Hidup kita benar apa enggak? Lah mana petunjuknya benar apa enggak, kan gitu. Kita ujian, ya. Kita ujian, mahasiswa musim UTS barusan ya. Kita ujian. Anda kita katakan nguasain mata kuliah X gitu ya. Mata kuliah matematika teknik misalnya, mata kuliah saya itu matematika teknik 1 ya semester ini, matek 1 itu kan ada standarnya ya. Oh, dia ngerti konsep aljabar linier, matriks, vektor, dan kawan-kawan gitu. Nah, terus Allah nanti mengevaluasi diri kita, benar salahnya dari mana? Dari petunjuknya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi dan semua penjelasan turunannya, termasuk penjelasan para ulama gitu. Yang kemudian apa? Tinggal dipelajari. Sehingga apa? Sehingga kemudian Anda punya apa? Anda dalam hidup punya motivasi yang benar. Semuanya motivasinya karena Islam. Kenapa Anda harus kuliah? Saya kalau kemudian begini, ya, mikir yang benar tuh begini. Kebetulan saya ngajarnya teknik, jadi ini konteksnya mahasiswa teknik. Kenapa Anda harus kuliah di engineering gitu? Saya kebetulan senang dengan ini, dan karena kemudian saya dengan engineering, perintah Allah kepada saya salah satunya adalah ya, yang disampaikan oleh lisan nabinya Nabi Muhammad SAW, orang yang sebaik-baik manusia itu adalah yang berbuat baik kepada orang lain, dan itu jadi amal jariah saya. Maka dari itu apa? Kenapa saya kemudian harus kuliah? Dengan saya menguasai kompetensi sebagai seorang engineer, siapa tahu nanti itu bisa jadi modal saya untuk apa? Untuk bangun amal jariah. Katakanlah saya kerja misalnya ya di elektro, saya tuh pernah ketemu insinyur kerjanya di Python. Apa dia? Dia tuh power generation engineer. Power generation engineer, dia tuh harus mantengin itu pembangkit agar pembangkit itu bisa menyuplai terus arus listrik berapapun beban listriknya. Ya, berapapun beban listriknya. Dan dia lakukan secara amanah. Saya tuh iseng nanya ke bapak itu, "Pak, kenapa bapak kok kayaknya integritasnya tinggi? Harus amanah." Dia bilang, "Ini memang amanah saya, melaksanakan amanah perintah Allah." Yang kedua, Pak, ini amal jariah saya. Dengan saya melaksanakan ini, maka berapa banyak las-las listrik yang kemudian bisa akhirnya mereka berproduksi dan mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Berapa banyak pondok-pondok pesantren yang mencetak ulama. Mungkin saya sanggupnya jadi santri, jadi ulamanya nggak sanggup. Ya, kenapa? Udah stres sama nahwu sorof. Ya. Ngafal tasrifnya udah nggak kuat, ini curhat ya. Ya. Giliran ngafal wazan tasrif 6 aja dari zaman kapan sampai zaman sekarang kok nggak ini bolak-balik ngelihat tasrif ya, kita warna kuningnya. Dari zaman kapan itu buku gitu ya, nggak nguasain. Memang kita nggak satu, tapi dengan itu berapa banyak nanti ulama yang bisa dihasilkan, berapa banyak orang yang akhirnya mudah belajar, dan berapa banyak orang yang akhirnya mudah bermunajat kepada Allah. Dia mikirnya kayak gitu. Setelah itu kemudian poin yang ketiga apa? Dari sini saya bisa menghasilkan nafkah sebagai tanggung jawab saya juga. Laki-laki harus cari nafkah ya, wahai para laki-laki. Ya, wajib cari nafkah ya. Tahu nggak kapan laki-laki itu wajib cari nafkah? Setelah balik ya. Jadi saya suka godain mahasiswa tuh gini, mahasiswa cowok yang masih ditanggung orang tua, Anda nggak usah petantang-petenteng. Anda itu adalah orang fakir ya, yang sedang diberi sodakoh. Itu dulu keterangan salah satu guru saya ya, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Gara-gara denger itu, saya tuh langsung apa? Langsung kemudian kerja jadi guru bimbel. Ya, karena gini, ternyata miskin itu lebih terhormat daripada fakir. Kalau miskin itu kan dia kerja tapi nggak cukup gitu kan. Ya nggak bisa saya bayar semesteran cuma jadi guru bimbel. Tapi saya kemudian, tapi ini lebih terhormat. Kenapa? Karena berusaha gitu kan. Berusaha daripada nggak sama sekali gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi apa ya? Dengan motivasi itulah, dengan hasil membaca buku ini tuh, motivasi itu yang kemudian harus dibangun. Sehingga apa? Dengan motivasi ini juga orang jadi semangat, termasuk semangat belajar Islam gitu. Ya. Susah loh membagi waktu, apalagi para mahasiswa ya. Tugasnya udah banyak, ya nggak? Ya kan? Banyak nggak tugasnya? Banyak. Ya, yang masih mahasiswa di sini tugasnya banyak kan.
banyak. Habis itu kemudian harus ngurangin waktu main hanya untuk demi belajar Islam. Tapi apa? Karena tadi imannya nggak dogma. Imannya itu adalah al-imanu qawi wal amali. Imannya kuat dan amali, produktif. Ya, bukan sekedar iman, tapi iman yang kemudian membangun motivasi. Itu yang akhirnya membuat hidupnya menjadi lebih hidup. Melalui apa? Melalui jalannya. Jalan orang-orang yang kemudian tercerahkan dengan Islam, seperti penulis bukunya ini. Yang membagi jalannya. Jadi nggak enak loh, nggak diambil sendiri, istilah orang Jawa, orang diempek dewe gitu ya, nggak dipakai sendiri, tapi di share gitu. Ya, tapi di share. Nah, termasuk tadi misalnya Mas Fikro juga cerita, dikaitkan dengan Hari Pahlawan. Ya, dikaitkan dengan Hari Pahlawan. Nah, saya tuh ngomong-ngomong Hari Pahlawan tuh pernah ngobrol sama istri saya. Istri saya tuh asli Banyuwangi, tapi bapak mertua saya tuh aslinya Surabaya. Dan bapak mertua saya itu salah satu yang ikut kejadian 10 November. Karena itu kan apa ya, perang massal kan ya, perang raya. Jadi semua warga di kota keluar gitu. Istri saya tuh cuma satu, mikirnya waktu itu, kok berani? Kadang-kadang itu saya suka ngodain dia tuh gini, tiba-tiba ya kalau kejadian 10 November tuh kejadian lagi dan resolusi jihad itu muncul, kira-kira kamu gimana? Ngelepas aku nggak gitu? Dia ketawa tuh kalau udah kayak gitu tuh. Ya, dia ketawa. Kenapa kemudian ada motivasi itu? Ternyata orang dulu tuh motivasinya cuma satu. Ya, cuma dikasih nama Allah aja. Mereka langsung merasakan luar biasa. Kenapa? Karena tekanan kan luar biasa. Itu kan diancam ya ceritanya. Jadi warga tuh diancam, kalau kemudian nggak nyerahkan senjata, Surabaya tuh dibombardir oleh tentara. Kebetulan tentara Inggris karena pemenang anggota sekutu, perang dunia II, ya, pemenangnya gitu. Dan kemudian itu kan kondisi kalut itu, ya, kondisi masyarakat itu kan kalut, ketakutan, gimana nanti usaha saya, gimana, itu yang terjadi, itu yang diceritakan oleh kakeknya istri gitu ya. Tapi kemudian mereka tuh langsung plong hanya dengar nama Allah gitu. Iya ya, kita ini kan hidup ujungnya apa? Mau enak mau sakit ujungnya juga mati. Gitu. Tinggal pilih cara matinya mau pakai jalan kayak gimana? Keimanan apa kekafiran? Udah. Jadi di musola, ya kebetulan kakek saya itu rumahnya di area, sekarang jadi area tengah kota. Kalau dulu rada pinggir ya, daerah Dinoyo itu masih agak pinggir. Pusat kotanya kan di Surabaya Utara ya dulu ya. Hanya dengan itu akhirnya keluar juga gitu. Udah pilihannya cuma dua. Dan kemudian keluar resolusi jihad, fatwa jihad, kalau mati memang mati syahid. Dan itu yang kemudian mereka gaungkan. Kenapa? Mereka bukan orang-orang yang mikirnya rumit-rumit kayak anak zaman sekarang. Gitu ya. Sok rumit mikir kadang-kadang itu anak-anak yang sok rumit mikir zaman sekarang. Mereka cuma satu, mereka punya satu keyakinan. Karena apa? Karena mereka belajar beragama, mereka bangun akidah mereka dengan akidah yang qawi dan amali tadi. Nah, itu komentar saya ya tentang buku ini. Jadi nikmatin buku ini, harganya murah cuma 45.000. Kalau jadi kuota cuma dapat berapa giga gitu kan ya. Anda bisa dapat ngejar kuota 30 giga, 50 giga per bulan ya. Gimana sekolah online gitu kan, kuliah online gitu. Harganya paling dapatnya berapa giga untuk kemudian menginspirasi hidup Anda gitu ya. Daripada ntar sadarnya belakangan. Karena saya juga punya temen Mas Reska yang mereka kayak gitu terus habis itu sadarnya belakangan gitu. Sadarnya tuh belakangan gitu. Kadang sadarnya tuh setelah udah hancur-hancuran sadar. Kasusnya nggak 1-2 gitu ya. Kasusnya nggak 1-2. Walaupun saya sering mengatakan kepada mereka, udahlah belakang itu nggak usah disesali. Karena kaum muslimin itu orang Islam tuh optimis mikirnya ke depan. Gitu. Ya. Jadi saya tutup ya apa yang kemudian saya sampaikan dengan satu kisah dari Rasulullah SAW ada di hadis riwayat Muslim. Satu hari Rasulullah SAW tuh pernah duduk sama sahabat, terus habis itu tiba-tiba Rasul tuh tiba-tiba senyum sendiri. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul kok tiba-tiba senyum sendiri, ada apa gitu? Ya, beliau mengatakan, wah luar biasa ya, ajiban ya, ajib ya. Jadi luar biasa, hebat banget. Apa? Ya, amrul muslim, urusannya orang muslim itu. Kenapa? Kalau dia dapat kebaikan, dia akan bersyukur. Tapi kalau kemudian dan itu baik baginya. Kalau dia dapat musibah,
positive thinking, bersabar gitu ya. Kalian misalnya kalau punya akidah yang kuat, ambil satu mata kuliah dapat E, gak usah galau, tinggal diulang. Kenapa kemudian harus stres ya? Dan itu bisa jadi ajang untuk memperdalam lagi. Ya, makanya saya ngajarin mahasiswa begini, Anda kalau ngulang tuh ngomongnya jangan ngulang. Itu sudah jadi makna negatif. Ya, memperdalam saya bilang gitu. Jadi kalau ngomong kamu kalkulus dapat apa gitu kan? Oh, kalkulus 2 dapat D gitu. Iya, berarti saya harus memperdalam di semester depan. Ya, tandanya Anda dapat D itu kan Anda nggak tahu dalam. Kalau Anda tahu dalam dapat A. Ya, saya bilang ke mahasiswa gitu, ya logis aja lah gitu. Makanya ngomongnya apa? Memperdalam. Oh iya benar, memperdalam. Benar, memperdalam. Karena apa? Gimana nanti mau jadi insinyur yang bisa kemudian memberikan hasil karya terbaik buat umat kalau kalkulusnya dapat D gitu kan ya? Nggak bisa ngitung power factor dong. Kalau membangkit misalnya, nggak bisa ngitung power factor. Nanti salah masang power factor, listrik nggak bisa masuk ke jaringannya PLN, bubar. Ya ngapain juga mahal-mahal bikin pembangkit ya. Gede-gede bikin pembangkit ya. Di Python misalnya kan ya, kalau kita dari mana di daerah Probolinggo orang Probolinggo tuh. Tuh di Python gede-gede itu. Salah ngitung power factor nggak bisa masuk listriknya, bubar. Ya ngapain gitu. Ya. Nggak bisa kemudian Anda menjadikan pekerjaan Anda sebagai amal jariah. Nah, mikir seperti itu. Nah, dari sinilah orang-orang yang bisa diajak untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam secara lebih luas. Gitu. Selain ada diri pribadi, juga ke masyarakat yang lain. Jadi, malah kalau saya rekomendasinya mungkin di sekolah butuh ada orientasi buku ini kali Mas Reska ya. Masuk SMP ya. Karena itu kan sudah usia akil balik ya, masuk SMP harus dibangun. Jadi Anda belajar akidah, fikih, Quran, hadis itu bukan sekedar buat hafalan, bukan sekedar Anda dapat ijazah, tapi itu adalah bekal hidup Anda gitu. Apapun Anda mau jadi apapun nantinya, itu bekal hidup Anda. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Itu tadi penanggap dari Pak Akif dari literasi Islam. Mungkin dari teman-teman yang offline ingin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari kedua narasumber ini. Mungkin dari Ustadz Abu Yazid sebagai seorang, beliau juga pahlawan tanda jasa ya. Tanpa tanda jasa ya, yaitu pahlawan tanda jasa adalah seorang guru. Mungkin kami persilahkan untuk Pak Abu Yazid atau Ustadz Abu Yazid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tertarik untuk memberikan komentar ya terhadap buku yang dikarang oleh Mas Reska tentang buku yang berjudul Ini Jalanku. Saya teringat dengan firman Allah. Saya teringat dengan firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa maksudnya ini jalanku? Ad'u ila Allah, yang dimaksud adalah jalan untuk mengajak kepada Allah. Ala basyiratin, dengan basyirah, ana wa man ittaba'ani, yakni jalan yang diikuti oleh aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku adalah para salafus solih terdahulu, yaitu para sahabat-sahabat yang mulia yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tertarik dengan buku yang ditulis oleh beliau, Mas Reska. Ini luar biasa, bisa menjadi referensi untuk bacaan kita, terutama anak-anak muda ya. Saya juga tertarik untuk mengomentari Mas Akif tadi ya, terkait anak muda itu kenapa kok bisa seperti itu, padahal dari kecil belajar agama, dididik agama, bahkan 12 tahun itu belajar agama.
SD, SMP, SMA kan 12 tahun. Kemudian kenapa kok? Oh, sama TK juga. Bisa 14 tahun itu kalau sama TK. Kenapa kok bisa seperti itu? Pikirannya jadi agak melenceng, nyempal gitu ya dari apa yang dikehendaki orang tua gitu ya. Ternyata kalau saya amati gitu ya, banyak sekali anak-anak muda sekarang itu yang ingin cari sesuatu yang baru gitu. Misalkan di anak-anak mahasiswa IAIN yang dulu pernah viral, Tuhan membusuk katanya seperti itu ya. Itu kelihatannya mereka mencari sesuatu yang baru gitu ya. Karena selama ini mungkin pengajaran agamanya ada yang kurang pas, yang salah gitu ya, sehingga dia bosan dengan metode pembelajaran agama yang dia dapatkan selama sekolah, sehingga dia mencari sesuatu yang baru gitu ya, dengan apa namanya, dengan mengatakan Tuhan itu membusuk dan sebagainya. Ini kesalahan menurut saya cara pengajaran guru agama yang ada di sekolah atau di pesantren. Tapi kalau misalkan Mas Akib tadi mengatakan ada apa namanya contoh dari tokoh gitu ya, misalkan gitu ya, yang tidak sesuai dengan agama, sehingga anak-anak muda sekarang beralasan ya mungkin kita melihat tokoh-tokohnya seperti itu, percuma kita belajar agama gitu ya. Itu juga perlu kita luruskan juga, karena sebenarnya apa namanya, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh itu yang salah gitu ya dalam apa namanya memberikan contohnya kepada masyarakat, kepada umat, kepada anak-anak muda sekarang, itu juga banyak juga yang seperti itu. Tapi jangan dijadikan sebagai apa namanya acuan ya. Kalau satu orang seperti itu nggak bisa kita generalisir bahwa itu sebagai alasan kita untuk tidak belajar agama, menekuni agama, lebih giat lagi, lebih apa ya, lebih seneng gitu ya dengan agama, sehingga mereka anak muda itu tetap dalam kontrol agama, tetap dalam panduan agama, sehingga nggak benci gitu ya dengan agama itu. Justru mereka tidak benci, karena seperti yang saya sampaikan di kafe ini juga di beberapa waktu yang lalu di lantai 2, anak-anak muda sekarang itu banyak sekali yang seneng gitu ya dengan paham-paham ateisme gitu ya. Kenapa? Karena mereka lebih suka tidak dikekang dengan aturan agama. Bahkan mereka juga didukung dengan dosen-dosen yang pemahamannya seperti itu juga. Jadi ketika saya masuk ke grupnya itu, mereka ketika ada yang bahas agama langsung disentil, ditendang. Kalau bahas agama jangan di sini kayak gitu ya. Jadi seakan-akan mereka itu ingin hidup tanpa agama. Padahal sekali lagi perlu diketahui bahwa agama itu adalah nur, jalan kehidupan, panduan kehidupan. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, pasti dia akan bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa terpleset, bisa terjatuh, bahkan terjerumus ke dalam jurang. Pentingnya anak muda sekarang, termasuk anak-anak kita, murid-murid kita, untuk dibekali dengan pemahaman agama yang benar, sesuai pemahaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan salafus soleh, bahwa memang agama itu memang adalah panduan hidup kita. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah panduan hidup kita. Jangan sampai kita jauh dari panduan hidup yang membuat kita nanti akan terpleset, terjerumus, dan terjerembab dalam kesalahan gitu ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang bisa saya haturkan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi dari penanggap dari pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin dari pemuda ya, dari para penuntut ilmu ya. Mungkin dari sejak tadi sudah saya lihat ada beberapa pemuda yang gabung di acara nongkrong bareng ini. Jadi nongkrong bareng ini adalah suatu acara dibuat oleh khusus untuk para pemuda. Walaupun usianya sudah 40 tahun, tapi jiwanya masih jiwa muda, boleh gabung. Nah, ini sejak tadi sudah saya perhatikan, yaitu Mas Eko ya. Sejak tadi gerak-geriknya sudah ingin bertanya atau menanggapi tentang buku ini. Oke. Untuk Mas Eko, waktu dan tempat saya persilakan. Geser. Ayo.
Ayo, Mas Eko. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini luar biasa sekali. Ada dua pemateri yang saling melengkapi, saling menanggapi juga. Terus kemudian ada penanggap peserta juga. Saya rasa benar ya apa yang disampaikan itu. Apalagi di era-era saat ini itu banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dipakai itu. Kita itu cenderung ngikutin standar-standar asing gitu kan, standar modern ya versi-versi mereka gitu kan. Kadang kecenderungan saat ini mereka yang kental dengan agamanya dinilai dengan fundamentalis gitu kan, terus kemudian dinilai kuno, dinilai tidak modern gitu. Sekarang udah era-eranya ngikutin perkembangan negara-negara maju gitu kan. Bahkan belakangan kayak persepsi terkait dengan kekerasan seksual misalnya, terus kemudian muncul adanya Permendikbud gitu kan ya. Jadi ibaratnya kalau ngelihat Permendikbud di dalamnya itu kecenderungannya itu ya semuanya sah-sah saja sepanjang ada persetujuan gitu kan. Jadi bagi mereka itu ya wajar toh gitu kan, kita sama-sama suka misalnya, wajar toh itu juga hak mereka gitu kan. Selalu persepsinya itu ya mikirnya persepsi hak asasi manusia yang cenderung ngikutin barat gitu kan, cenderung mengikuti liberal gitu kan. Jadi memang benar sekali. Ya memang yang harus dibangun pertama kali ya memang fondasinya itu ya mas-mas kalian gitu kan ya. Jadi fondasi berpikirnya itu seperti apa dulu gitu loh. Kalau misalnya kita memang tidak tahu standarnya yang harus ditiru itu yang mana, ya mudah sekali kan kita ngikutin orang-orang yang ada saat ini gitu kan. Ya kelihatannya ya bener sih gitu kan. Kadang orang mereka misalnya ada semacam lingkungan yang liberal gitu ya, nggak ada masalah sih memang, toh mereka nggak ganggu hidup kita gitu kan. Kadang mikirnya kan gitu ya. Ya udah mereka misalnya LGBT, ya udah LGBT aja, toh dia nggak ganggu hidup kita kok gitu kan. Tapi kan yang perlu kita bangun, yang kita harus sadari ketika kita jalan Islam, ya permasalahan itu bukan permasalahan individu gitu kan, tetapi harus kita bongkar bahwa permasalahan itu tidak hanya perspektif pribadi saja, tetapi bisa berdampak pada kita gitu. Dan itu yang kita upayakan juga, agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak kita rasakan juga gitu ya. Dan ini yang dari judulnya saja ya, saya juga belum baca bukunya, tapi insya Allah ini jalanku ini bisa menunjukkan gitu ya, bagaimana jalan kita menapaki hal-hal yang tepat, hal-hal yang memiliki standar yang jelas, tidak standar-standar yang hanya mengikuti era-era kebelakangan gitu ya, era-era modernitas yang semu saat ini gitu kira-kira. Terima kasih. Baik, sudah lengkap sudah ya tadi dari kalangan pahlawan tanpa tanda jasa, ada juga tanggapan dari pemuda, dari seorang penuntut ilmu ya. Nah, ini saatnya yang sesi terakhir, yaitu closing dari dua narasumber kita. Yang pertama saya berikan waktu kepada Mas Reska sebagai penulis untuk memberikan closing statement ya. Nah, waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Reska. Baik, terima kasih Mas Fikro. Jadi jangan pernah berhenti belajar buat semuanya ya, buat semua. Mungkin pengingat saya pribadi juga, dan jangan sendirian. Jangan sendirian. Jadi cari komunitas, cari circle yang baik, cari cari rekan-rekan yang baik. Kalau tadi sempat diungkap Mas Akib tadi,
saya bikin buku ini sebagai salah satu upaya saya untuk sharing ide, sharing pemikiran, sharing pengalaman juga. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini juga yang lihat secara online juga bisa nemu teman-teman yang juga saling ingatkan, yang saling di bagian terakhir buku ini saya ungkap bahwa untuk meleverage banyak hal itu memang kita nggak bisa sendirian. Cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang bisa mengingatkan dan memang Islam itu kan pesannya ternyata pesan jamaah semuanya. Nah, sholat jamaah kita dapat pahala lebih banyak daripada sendirian. Ya, jadi emang pesannya pesan Islam itu kalau bisa kita masuk surga itu sama-sama gitu loh. Masuk surga sama-sama. Cuman mungkin kalau ada teman kita yang belum mau nerima ajakan kita ya nggak apa-apa. Mungkin butuh waktu dan semoga sekali lagi buku ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman semua menapaki langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Menjadi pengingat, menjadi referensi, menjadi pengingat, menjadi motivasi juga. Semoga semua bisa terus dalam kebaikan dan yang lebih penting juga kita terus mendakwahkan ya. Sebenarnya agama Islam itu mudah, damai, logis, simpel ya. Itu aja mungkin Mas Fikro dan Mas Akif dan semua teman-teman yang hadir di sini dan yang menyimak secara online juga. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah insyaallah ya. Amin. Ya, itu closing statementnya dari Mas Reska. Jadi intinya teman-teman jika ingin masuk surga maka carilah komunitas. Tentunya seperti komunitas nongkrong bareng teman surga ini ya, yang jelas ya. Oke, untuk closing statement yang kedua yaitu narasumber kita yang kedua yaitu Pak Akif. Mungkin untuk mempersingkat langsung saja saya serahkan ke beliaunya. Baik. Kalau pesan saya yang pertama jelas beli buku ini. Itu yang kayaknya tadi Mas Raska lupa kayaknya ya. Jelas beli buku ini sebagai salah satu inspirasi teman-teman ya. Dan pesan yang kedua memperkuat pesannya dari Mas Fikro tadi, gabung dengan komunitas gitu. Karena apa? Karena Islam itu adalah berjamaah dan kemudian kita baik itu nggak bisa baik sendiri ya. Kita baik itu nggak bisa baik sendiri. Saya tadi waktu Mas Reska bercerita Islam itu berjamaah, saya ingat dengan pesan Allahu yarham Profesor Yunahar Ilyas. Beliau itu sewaktu menjelaskan tentang hadis safinah ya, hadis kapal itu ya, hadis tentang bagaimana kemudian kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Pada saat amar ma'ruf nahi mungkar yang dihilangkan itu, yang diazab itu nggak sendirian, yang diazab itu satu jamaah. Mau yang mungkar, mau yang tidak melakukan, kena semua. Kenapa? Karena kita lupa mengingatkan gitu, untuk menjaga jamaah kita. Jadi kuncinya setelah ini beli buku ini, kemudian datang ke komunitas-komunitas hijrah, komunitas-komunitas pengajian, saling sharing di sana, bertanya di sana dan berproses untuk lebih baik di sana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Closing dari pemateri kedua, jangan lupa beli buku ini dan sekaligus gabung ke komunitas-komunitas hijrah. Seperti salah satunya adalah nongkrong bareng teman surga. Ya, baik. Ingin mengikuti acara-acara yang lebih seru lagi, kegiatan-kegiatan kita, silakan langsung ke follow IG kita, IG komunitas nongkrong bareng teman surga. Ya, alamatnya nongkrong bareng. Ya, nongkrong bareng teman surga. Baik. Ya, jangan lupa follow, subscribe dan like dan share sekaligus tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan dan kajian-kajian kita yang lebih seru lagi.
Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.